Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua kita, khususnya para peserta pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Salam jumpa untuk Anda sekalian. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tentunya apresiasi saya untuk Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur yang kembali mempercayai saya, Frans Aditiran, sebagai pemateri untuk keterampilan berbicara di depan umum. Ini sebuah kepercayaan yang saya harus kembali mengemban dan menyajikan materi ini. Dan tentunya saya berharap adik-adik peserta pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dapat mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, baik adik-adik sekalian, saya akan memulai pemaparan materi ini diawali dengan pengalaman saya dalam penyajian materi yang sudah beberapa kali dipercayakan kepada saya tentunya. Adik-adik semua yang berjumlah 30 orang dalam pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 ini, perkenalkan, saya bernama Frans Aditiran dan ini beberapa pengalaman saya sebagai narasumber. Dan puji Tuhan sudah beberapa kali saya diundang untuk menjadi penyaji materi khususnya keterampilan berbicara di depan umum. Tentunya sebelum saya memaparkan pengalaman-pengalaman saya yang mungkin cukup banyak ya, adik-adik semua dapat melihatnya nanti melalui tayangan slide yang akan saya sajikan di depan adik-adik sekalian, bahwa kita bersyukur memang untuk penyelenggaraan pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar di tahun 2020 ini memang agak sedikit berbeda dari sebelumnya, karena kita masih dalam suasana pandemi global COVID-19. Biasanya pertemuan ini dilaksanakan secara langsung ya, face to face atau bertatapan langsung, tetapi karena kondisi negara kita, kondisi bangsa ini yang masih berada dalam masa kedaruratan ini, pihak lembaga Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur memberikan sedikit arahan kepada kami sebagai pemateri bahwa untuk penyajiannya bersifat virtual atau melalui daring ya, dalam jaringan tentunya. Dan saya berharap suasana ini dapat terjalin dengan harmonis dan adik-adik peserta pemilihan khususnya yang mengikuti materi keterampilan berbicara di depan umum yang saya sajikan ini dapat mengikuti dengan cermat sehingga dapat terserap dengan baik dan tentunya akan diimplementasikan dengan baik dalam penerapannya ketika adik-adik menyelesaikan masa pembinaan ini di beberapa hari ke depan tentunya adik-adik sekalian. Yang berikut tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi adik-adik khususnya umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, tepatnya di tahun 2020 ini. Semoga mendapatkan kekuatan lahir dan batin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, saya mulai dengan pemaparan pengalaman saya sebagai narasumber. Ini sedikit pengalaman saya, bukan sedikit tapi ini cukup banyak ya, dari slide ke slide ya adik-adik sekalian. Ya, saya khususnya yang menyangkut dengan keterampilan berbicara ini, saya memulai, memang ini hobi saya ya, hobi saya untuk selalu berada di depan ya, dan selalu menjadi pembicara ya. Dan saya mulai meniti karir saya ya ini dari tahun 2000 kurang lebih, itu menjadi penyiar TVRI selama 10 tahun ya, terus terlibat dalam teater pemuda, lalu mengikuti diklat protokol tahun 2013 di Istana Negara, mengikuti diklat menjadi pembawa acara pada tahun 2014, dan berbagai pelatihan di mana saya dipercaya menjadi narasumber menyajikan materi tentang public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum. Ini adik-adik bisa melihat dan tentunya pihak panitia juga akan memberikan materi saya kepada adik-adik sekalian. Lanjut. Iya, ini juga saya pernah diminta untuk menjadi narasumber pada pelatihan menjadi MC yang diselenggarakan oleh RRI Kupang. Iya,
pemilihan duta bahasa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015, 2017, 2018, 2019 dan tahun ini ya sudah sekian kali saya dipercaya untuk menjadi pemateri pada pemilihan duta bahasa khususnya tingkat pelajar, dan kembali kita bertemu di tahun 2020 ini. Lanjut, ya ini pengalaman menjadi pembawa acara pada berbagai acara ya, baik pada aras ya internasional, nasional maupun lokal. Memang ini merupakan hobi saya, tapi ketika saya diberi kesempatan, saya mencoba untuk memberi yang terbaik melalui pengalaman-pengalaman saya. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, terus. Ya, terus. Ya, terus. Ya, terus. Oke. Oke, bisa kita kembali pada slide yang pertama ya. Oke, adik-adik sekalian, peserta pemilihan duta pelajar ya, tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur ya, duta bahasa untuk tingkat pelajar di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Senang sekali, saya tentunya walaupun dalam berbagai keterbatasan karena kita dibatasi karena social distancing, physical distancing, tapi puji Tuhan melalui media ini kita dipertemukan ya. Saya memulai dengan slide yang pertama dari materi saya. Silakan. Iya, untuk memulai sesuatu kita tidak perlu hebat. Untuk memulai sesuatu kita tidak perlu hebat. Tapi untuk menjadi hebat kita harus memulai. Ini sebuah ungkapan yang menjadi inspirasi tersendiri bagi saya secara pribadi. Tapi saya juga ingin membagikan kepada adik-adik semua sebagai peserta pemilihan duta bahasa tingkat pelajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2020 ini. Ini satu motivasi besar untuk mengajak adik-adik semua bisa menggali dan mengembangkan semua potensi yang adik-adik miliki untuk dikembangkan dari hari ke hari melalui proses. Ini membutuhkan proses yang panjang, tapi kita geluti dengan baik, maka tentunya kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi juga membanggakan. Iya, berbicara itu adalah seni ya. Seperti kita mengetahui bersama seni bernyanyi ya, seni melukis, tapi berbicara pun itu merupakan seni. Seseorang yang memiliki jiwa seni, sense of art, maka dia akan berhasil menjadi seorang pembicara yang ulung dan pasti diminati, dan tentunya tidak sekedar itu, tapi pesan-pesan yang akan disampaikan pasti akan ditularkan dengan baik dan tentunya bisa direkam dengan baik oleh para pendengar dan tentunya akan ditindaklanjuti. Iya. Berbicara itu adalah seni seperti kita mendongeng. Ketika kita punya nenek ya atau oma atau kita punya mama, ibu mendongeng bagi kita semua. Kita ingat ya adik-adik, ketika kita masih bocah ya, ketika kita sudah mau tidur ya, istilahnya ketika kita punya oma, nenek, mama atau ibu mendongeng, menina bobokan kita sambil bernyanyi, Nina bobo, oh Nina bobo ya, itu sambil bernyanyi ya, sambil ya menyeka-nyeka kepala kita, sambil oma atau mama mendongeng bagi kita. Mulai dengan pada suatu hari ada seorang tua yang sudah usianya lanjut ya, dia ada di depan kita. Nah, bagaimana membahasakan itu dengan baik ya, lalu membuat kita terpengaruh untuk mendengarkan dan ikut terbawa suasana. Pasti kita yang mendengar ketika kita mau tidur, kita juga akan terbawa dengan cerita tadi. Ataukah berbicara itu adalah seni ketika kita mendengar seorang tukang jual obat ya, yang ada di pasar. Katakanlah di pasar Impres ya, Naikoten, katakanlah pasar Impres Naikoten, atau di pasar Oiba di Kelurahan Fatu Besi. Kita dengar itu suaranya begitu meraung-raung ya, begitu kedengaran di telinga kita ya. Apa dia ngomong, apa yang dia bicarakan, kita pasti akan penasaran. Apa yang dia pesan, apa yang dia ungkapkan. Walaupun mungkin sekilas kita lihat orang itu dari sisi penampilannya, bajunya tidak menarik ya. Tetapi
ketika dia menyampaikan secara lugas, ya, menyampaikan apa adanya, ketika dia piawai dalam memainkan kata-katanya, pasti kita yang mungkin kedengarannya agak sedikit jauh dari sumber suara, kita akan terpengaruh. Apa ya? Dan makin lama kita akan makin mendekat. Itulah seni dalam berbicara. Oke, kita pindah ke slide berikutnya, adik-adikku yang saya banggakan. Apa itu berbicara di depan umum? Kita lihat bersama. Kegiatan penyampaian pesan berupa ide, gagasan secara oral atau lisan. Seperti saat ini, saya berbicara di depan adik-adik semua. Ada 30 orang. Saya harus mampu, ya, melihat adik-adik, tidak saja sekedar melihat, tapi bisa membangun interaksi yang efektif dengan adik-adik semua peserta pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020 ini. Misalnya saya membangun eye contact, ya, kontak mata, penglihatan. Saya mungkin bisa mencoba memperkenalkan diri dengan adik-adik semua. Hello, selamat pagi, hello, selamat siang, hello, selamat malam, dan lain sebagainya. Nama saya Franz Aditira. Lalu saya mungkin mencoba memancing adik-adik semua peserta pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar ini untuk memperkenalkan diri dan mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan ketika hadir duduk di kursi kebesaran ini untuk menjadi peserta pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar tahun 2020 untuk Nusa Tenggara Timur ini. Nah, kita boleh menyimak, ya, kegiatan penyampaian pesan berupa ide gagasan secara oral atau tulisan. Namun, pengertian tersebut tidak sederhana yang dimengerti oleh banyak orang, ya, tidak sesederhana itu. Seperti tadi saya sudah katakan di awal pembicaraan saya, berbicara itu adalah seni. Kemampuan berbicara di depan umum mencakup berbagai aspek, bukan hanya sekedar berbicara. Itu banyak aspek, dan sebentar kita akan gali bersama dan kita akan tahu bersama apa itu aspek-aspek yang dimaksud dalam pernyataan saya ini. Oke, keterampilan berbicara adalah rangkaian cara berpikir yang mencakup seluruh talenta manusia atas pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dipadukan dengan etika, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, lalu dikemas dalam kalimat atau ucapan komunikatif untuk mencapai sebuah tujuan. Itu penting untuk diingat. Keterampilan berbicara artinya kita mempersiapkan diri kita dengan optimal, dengan sebaik mungkin. Kita isi kemampuan kita, pikiran kita, ya, dengan berbagai hal yang positif untuk kita tularkan ketika kita berbicara. Sehingga ketika para pendengar melihat, mengikuti, mereka akan terpengaruh. Apa isi yang kita sampaikan kepada halayak untuk didengarkan dengan baik, dan tentunya itu akan menimbulkan inspirasi-inspirasi bagi seseorang ataupun halayak ramai untuk dikembangkan, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, berikutnya. Oke, adik-adik, kita melanjutkan penyampaian materi dari saya, ya. Kita pindah ke slide berikutnya, berbicara di depan umum. Iya, berbicara di depan umum merupakan sebuah bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi atau bertemu dengan pendengar yang jumlahnya lebih dari satu orang, atau dalam jumlah yang relatif besar, jumlah yang banyak, dan pembicaraan yang relatif kontinu. Seperti saya saat hari ini, kita bertemu melalui kesempatan pemilihan Duta Bahasa untuk tingkat pelajar di Nusa Tenggara Timur tahun 2020 ini. Saya bangga karena saya menemui dan bisa berjumpa dengan adik-adik semua, walaupun kita dibatasi melalui media ini, tetapi tentunya interaksi ini terus dibangun, ya. Nah, saya berbicara itu, adik-adik punya kehadiran itu 30 orang, ya. Saat ini adik-adik hadir 30 orang. Itu lebih dari satu orang, ya. Dan topik yang saya sajikan ini juga merupakan sebuah topik yang tentunya berkesinambungan, ya. Tidak saja sekedar menyampaikan materi, tetapi akan berkembang ketika kita ada dalam diskusi-diskusi atau tanya jawab, sehingga makin memperdalam materi yang saya sajikan, ya adik-adik. Tentunya saya berharap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti semua apa yang saya sampaikan sejak tadi, bahkan nanti kita akan akhiri beberapa menit ke depan nanti. Oke, yang berikut kita pindah ke slide berikutnya, ya. Mengapa berbicara di depan umum itu penting?
Mengapa berbicara di depan umum itu menjadi penting? Mengapa menjadi seorang pembicara di depan umum itu begitu penting? Dunia sekarang, dunia yang membutuhkan seorang yang tidak saja cakap ketika dia mampu menulis dengan baik, menulis dengan benar, tetapi dia juga harus memiliki keterampilan berbicara di depan umum. Itu menjadi salah satu modal untuk mengembangkan diri, sehingga seseorang bisa eksis di dunia kerja atau di dunia apa saja yang memang membutuhkan tantangan tersendiri bagi kita untuk kita terus bergerak maju. Iya. Mengapa berbicara di depan umum itu penting? Karena kompetensi dalam komunikasi lisan dan mendengar merupakan prasyarat bagi kesuksesan akademik. Ingat baik-baik itu, personal dan menjadi profesional. Ya. Ya, seseorang mungkin dia sudah menempuh sebuah jenjang pendidikan formal, tapi ketika dia terjun ke masyarakat, ketika dia mengimplementasikan ilmu yang dia sudah dapat melalui jenjang pendidikan tertentu, dia harus memiliki keterampilan ya untuk salah satunya berbicara di depan umum. Kalau dia tidak memiliki keterampilan itu, maka bisa dijamin ya, dia bisa saja kurang eksis, dia bisa saja tidak bisa berkompetisi di dunia kerja ataupun tuntutan kehidupan saat ini. Selain itu, keahlian komunikasi amat penting dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Berarti berbicara di depan umum itu memberikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan karir, talenta kepemimpinan, kemampuan, dan kepercayaan diri. Ini penting untuk disimak dan diwujud nyatakan. Terampil berbicara di depan umum dapat menjadi sarana untuk memperbanyak teman, kenalan, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita sudah menjadi seorang public speaker yang handal, atau seorang host, atau seorang pembicara yang begitu terkenal, karena orang akan menggandrungi seseorang, karena dia punya keterampilan yang luar biasa ketika dia tampil sebagai seorang pembicara di depan umum. Pasti jelas, orang akan tahu, oh ini suaranya, katakanlah namanya si Resa. Oh pasti orang akan tahu dia. Oh itu suaranya Kak Endang. Oh orang pasti akan meminati dia. Dan pasti di setiap event orang akan mencari dia. Saya mau dia. Karena kalau dia yang membawakan acara, karena ketika kita lihat dia berbicara di depan umum, wow, orang banyak akan melihat dia. Dan tidak saja itu, tapi pesan-pesan yang kita dapat itu begitu banyak dan substantif. Kita tidak ke slide berikutnya. Tujuan berbicara di depan umum. Adik-adik peserta, saya harap masih tetap semangat ya. Kita sampai pada tujuan berbicara di depan umum, menyampaikan informasi. Saat ini saya hadir di tengah-tengah kalian. Saya ada di depan adik-adik sekalian sebagai peserta pemilihan duta bahasa ini untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai untuk masa depan Anda. Menghibur audiens dengan penampilan kita. Kita bisa memberikan joke-joke ya, kita bisa menciptakan suasana yang lebih hidup tentunya, sehingga suasana interaksi ini dapat terjalin dengan begitu baik dan efektif ya, supaya tidak membosankan. Yang berikut, mempengaruhi audiens. Tentunya informasi yang saya berikan ini harus bisa mempengaruhi saudara-saudari untuk bergerak maju ya, dengan wawasan yang berkembang terus, dengan kemampuan yang Anda miliki itu menjadi modal. Dan itu saya sampaikan melalui penyampaian materi ini. Untuk mempengaruhi adik-adik bahwa seseorang yang hidup di zaman ini maupun zaman yang akan datang harus memiliki keterampilan berbicara di depan umum. Karena dunia menantang kita untuk melakukan itu. Oke, berbagai kegiatan menyangkut teknik berbicara di depan umum. Ada begitu banyak. Seperti saat hari ini, saya tampil di hadapan adik-adik untuk menyajikan materi keterampilan berbicara di depan umum kepada seluruh peserta pemilihan duta bahasa tingkat pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020 atau berbagai media lainnya, kesempatan atau ruang lainnya seperti diskusi, ceramah ya, ataukah mungkin Anda tampil seperti seorang pendeta, seorang pastor ketika dia tampil di atas mimbar untuk menyampaikan khotbah, memimpin sebuah liturgi peribadatan, atau seorang ustadz ya, atau seorang pandita. Nah, itu dia menyampaikan pesan-pesan khusus. Dan itu menjadi media untuk kita bisa mengembangkan diri, potensi yang ada pada diri kita yaitu keterampilan berbicara di depan umum dapat kita kembangkan secara efektif. Karena yang mendengar kita lebih dari satu orang alias banyak orang.
Oke, berikutnya. Manfaat berbicara di depan umum, ya, mengurangi ketidaktahuan. Apa yang sebelumnya kita tidak tahu, khususnya bagi adik-adik, mungkin sekilas adik-adik sudah tahu. Oh, berbicara di depan umum, ya, sekedar berbicara. Tapi teknik-teknik untuk menjadi seorang pembicara yang berhasil, itu belum adik-adik atau mungkin kurang adik-adik ketahui. Nah, melalui saat ini, melalui apa yang saya sampaikan ini, menjadi bekal bagi adik-adik untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri adik-adik sebagai duta bahasa tahun 2020 ini. Berikutnya merubah mindset. Mungkin yang dulu-dulunya malas membaca, ya harus bisa baca. Ketika menjadi seorang pembicara yang luar biasa, sebagai orator yang hebat, dia harus terus belajar dan mengembangkan cakrawala berpikirnya. Mengisi terus, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang sudah ada, dikembangkan terus. Dia bersifat dinamis. Dia tidak statis, tetap di tempat, tapi harus berkembang sesuai zaman. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Dengan saat ini, mungkin ada yang baku marah satu dengan yang lain. Kita bisa mencairkan suasana. Mungkin melalui bahasa tubuh kita, melalui interaksi kita satu dengan yang lain. Rasanya tidak enak juga, tidak elok juga kalau kita dalam keadaan situasi yang seperti saat ini ketika saya berada di depan adik-adik sekalian, saya tidak bisa memperbaiki hubungan, ya. Saya tidak bisa menciptakan suatu hubungan yang elok, hubungan yang indah, hubungan yang harmonis ketika saya menyampaikan materi ini dan interaksi sebaliknya adik-adik terhadap saya, begitu maksudnya. Dan juga harus bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi adik-adik supaya terpancing dan mengikuti materi saya. Dan berinteraksi dengan audiens itu pasti, ya, bisa berkontak langsung, ya, berinteraksi, mengembangkan hubungan yang baik, ya, antara saya dengan adik-adik, mungkin kurang lebih 30 peserta duta bahasa tingkat pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020 ini. Slide berikutnya, hal-hal yang membentuk seseorang dapat menjadi seorang pembicara yang terampil. Proses belajar. Belajar ini tidak mengenal waktu, ya. Long life education, ya. Belajar terus mulai dari kita bangun tidur, ya. Kalau kita lihat jenjang pendidikan formal kita, mulai dari pendidikan PAUD dan sebagainya, lalu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, jenjang pendidikan yang paling tinggi, di situ kita belajar. Belajar tidak saja menempuh jenjang pendidikan yang formal, tapi belajar juga bisa dalam keluarga. Kita belajar mandiri seperti sekarang, learning home, ya, atau study from home, atau belajar dari rumah. Di situ kita harus bisa belajar mandiri. Belajar mandiri itu mungkin kita membuka internet, ya. Kita belajar dari beberapa literatur yang rasanya penting khusus untuk materi ini. Bagaimana mengembangkan potensi, bagaimana mengembangkan diri kita sehingga kita terampil berbicara di depan umum, mengembangkan diri kita. Lalu lingkungan yang kondusif. Lingkungan itu misalnya suasana ketika kita ada dalam lingkungan kerja bisa membentuk kita. Atau kita ada dalam lingkungan keluarga. Mungkin kita punya bapak, kita punya kakak, kita punya mama yang juga dia sebagai seorang orator. Dia begitu terampil berbicara di depan umum. Kita akan belajar, oh apa kuncinya? Sehingga orang tua kita, papa dan mama kita bisa, lalu kakak kita bisa, atau mungkin adik kita juga bisa. Kenapa kita tidak bisa? Ini proses belajar. Yang berikut memang bakat. Bakat itu memang ada, ya. Itu sudah merupakan given, ya, diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita mengembangkan bakat itu sehingga bisa berkembang dengan baik, ya. Sehingga kita bisa menularkan juga kepada orang lain. Nah, itu seseorang dia akan berhasil. Bakat itu apabila diasah terus-menerus melalui proses yang panjang, pasti akan memberikan hasil yang memuaskan kita, tapi juga membanggakan untuk saya, tapi juga untuk adik-adik khususnya. Berikutnya, kiat khas sebelum menjadi pembicara di depan umum. Persiapan matang, ya, persiapkan diri kita secara baik. Persiapkan. Seseorang yang ingin berhasil dia butuh persiapan. Termasuk saya ketika tampil di depan adik-adik, saya harus mempersiapkan diri saya dengan baik. Iya, materi pesan maupun psikologis, kejiwaan kita harus sehat secara lahir batin. Jiwa pun kita harus sehat. Dia tidak boleh terganggu pikiran kita, ya. Yang berikut, ketahui dengan baik siapakah calon audiens Anda. Ketika hari ini saya muncul, saya tampil di depan adik-adik, saya sudah harus tahu, oh audiens yang saya
berhadapan nanti, oh mereka ini, adik-adik ini adalah peserta pemilihan Duta Bahasa Tingkat Pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Anda harus bangga, karena dari sekian juta pelajar ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur, cuma sedikit yang terpilih. Bahkan jumlahnya sangat terbatas, 30 orang yang tampil di babak ini. Dan tentunya akan diseleksi terus secara ketat. Siapa-siapa yang terpilih dari yang baik akan menjadi terbaik. Dan itu membutuhkan proses juga. Proses pengembangan diri tentunya salah satu, dia harus bisa berbicara di depan umum. Dia terampil berbicara di depan umum. Yang berikut, berpikirlah bahwa Anda menguasai semua pesan yang Anda sampaikan. Ketika kita sudah menguasai materi yang kita siapkan dari rumah atau di tempat mana saja kita siapkan materi kita dengan baik, kita harus percaya diri bahwa kita paling menguasai materi itu. Dan ketika orang bertanya kepada kita, kita harus mampu memberikan jawaban yang tepat dan benar. Yang berikut, bersikap optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara, maka Andalah satu-satunya orang yang menguasai topik pembicaraan. Saat ini saya diminta, saya dipilih ya oleh lembaga, oleh instansi kantor bahasa Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu narasumber untuk seleksi. Nah, tentunya saya harus percaya diri bahwa saya mampu menguasai materi dengan baik, dengan benar tentunya, dan saya harus bisa menularkan kepada adik-adik semua. Yang berikutnya, jangan segan untuk bertemu pandang. Ketika saya membangun interaksi misalnya dengan salah seorang peserta yang bernama Reza. Hello Reza, apa kabar Anda nih hari ini? Tentunya saya berharap Anda tampil hebat dan luar biasa. Karena untuk menjadi hebat itu perlu persiapan diri yang matang. Untuk memulai sesuatu kita tidak perlu hebat, tapi untuk menjadi hebat kita harus memulai ya. Oke. Seringlah berlatih nafas, diafragma. Ya, memang nafas ini dibutuhkan keterampilan untuk kita melatih pernafasan kita. Orang biasa bilang pernafasan diafragma. Berbicara itu juga seperti bernyanyi. Karena saya katakan di awal pertemuan bahwa berbicara itu merupakan seni, seni berbicara. Sama juga ketika kita bernyanyi, seni bernyanyi atau seni melukis. Nah, semuanya harus punya sensitivitas, kepekaan kita. Untuk itu pernafasan ini penting ya. Senam mulut. Ketika kita mengucapkan artikulasi ya. Artikulasi kita harus jelas ya. Vokal, konsonan, huruf-huruf hidup ya. A, I, U, E, O. Itu artikulasi, pengucapan yang keluar itu harus jelas dan benar. Banyakkan orang mengucapkan konsonan ya, huruf-huruf mati itu kurang jelas. Seperti kata jelas atau Tuhan. Kadang-kadang kedengarannya Tuhan. Ya. Padahal itu lafalnya T-U-H-A-N. Ya. Jadi pengucapan kita harus keluar dan bisa didengar oleh khalayak yang mendengarkan kita itu dengan jelas. Berarti kata Tuhan, dia betul-betul artikulasinya yaitu Tuhan, tidak Tuhan. Ya, nanti maknanya bisa berbeda. Oke. Jadi biasanya orang melatih pernafasannya. Dia menarik nafas. Mungkin nanti adik-adik juga bisa berdiri dari tempat duduknya masing-masing dan bisa mengikutinya dengan baik. Ya, berlatih menarik nafas lewat perut tentunya. Ya, lalu dia mengeluarkan A, E, I, U, ataupun mengucapkan huruf-huruf mati. Ya, K, L, M, N, P, Z dan lain sebagainya. Ya, kita harus perlu menggerakkan. Ya, itu penting agar ketika kita mengucapkan kalimat yang mungkin rasanya kurang panjang dan kita banyak kali kurang terlatih untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang panjang atau paragraf ketika kita membacakan sebuah paragraf. Nah, melalui latihan pernafasan yang benar, kita mampu melakukan itu dengan benar. Yang berikut, jangan malu untuk membawa teks atau catatan kaki. Bagi seseorang yang dia baru mulai belajar, jangan ragu-ragu untuk menggunakan sebuah catatan kecil. Sehebat-hebatnya seorang profesor,
dia tidak bisa lebih hebat dari sebuah catatan. Ingat itu baik-baik. Catatan itu penting. Dia menjadi pedoman bagi kita. Catatan itu berupa catatan yang kita pegang mungkin dalam secari kertas, tapi juga catatan seperti panduan yang saya pakai ini, ya, slide-slide, ya, dalam PowerPoint ini yang saya sampaikan kepada adik-adik peserta seleksi ini. Ini merupakan catatan penting sehingga apa yang saya sampaikan itu sistematis, ya, dan terarah. Hindari kata-kata atau kalimat yang ditengarai bakal melukai perasaan orang lain. Itu tidak boleh. Berbicara yang sopan, ya. Ketika kita mengeluarkan itu harus menjaga etika dengan baik dan benar. Oke, yang berikut, bangkitkan semangat, ya, chill. Ya, ini semangat chill up, ya. Dan tentunya sesekali intonasi kita tidak datar. Hello adik-adik, apa kabar Anda hari ini? Nah, itu intonasi juga bisa bermain di situ. Bisa kita mainkan di situ. Sehingga orang akan lebih terpengaruh dan terbawa suasana yang kita ciptakan. Yang berikut, hindari menggunakan busana atau aksesoris yang bakal mengganggu penampilan Anda. Kadang-kadang orang salah kaprah dalam menggunakan aksesoris, ya. Dalam satu acara resmi, kadang-kadang kita berpenampilan seperti kita mau menjadi seorang host atau pembawa acara pada pesta pernikahan. Itu salah. Itu busana yang tidak pada tempatnya. Dan ini harus kita perhatikan dengan baik. Yang berikut, cermatilah baik-baik tentang penggunaan waktu. Ini penting. Disiplin waktu itu penting. Hindari keterlambatan karena Anda terlalu lama dalam berbicara. Jadi ketika kita diminta untuk menjadi seorang pembicara, seorang pembawa acara, katakanlah demikian, kita harus sudah mengukur waktu. Ya, jam 7 mulai acara, paling tidak jam 6 kita sudah sampai di tempat acara. Dan kita menyiapkan konsep acara yang tentunya efektif dan tidak membosankan. Itu penting, harus kita perhatikan. Berikutnya, berusahalah untuk menjadi diri sendiri. Diri saya tidak bisa menjadi sama dengan diri Ahmad. Ya. Diri saya tidak bisa menjadi seorang yang seperti Najwa Shihab. Memang kita harus perlu berproses, kita harus perlu menggali semua potensi yang ada lalu dikembangkan, lalu kita menambah wawasan kita seluas-luasnya, ya, memperkaya wawasan kita. Tapi ingat, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kepribadian kita harus menjadi kepribadian yang mencerminkan bahwa kita ini adalah menjadi diri kita sendiri. Saya tidak bisa sama dengan seorang Najwa Shihab. Saya tidak bisa sama dengan Tantowi Yahya. Ataupun sebaliknya, seorang Tantowi Yahya tidak bisa sama dengan saya. Tapi paling tidak, tips-tips ini saya bagikan agar adik-adik menjadi seorang yang memiliki keterampilan luar biasa, menjadi seorang public speaker, ya, seorang yang terampil berbicara di depan umum. Penyakit utama ketika akan berbicara di depan umum adalah nervous, kecemasan. Aduh, besok ini saya mau menjadi pembawa acara. Besok ini ini penampilan pertama saya. Saya begitu, malam tidak bisa tidur lagi. Sudah cemas, sudah gelisah, tidur pun mungkin larut malam dan bangun pun pagi sekali. Dan itu keadaan tubuh kita tidak fit lagi untuk tampil. Nah, ini harus kita hindari. Kita harus lebih menenangkan emosi kita. Kita harus lebih menguasai diri kita. Berikutnya, gejala-gejala seseorang merasa tertekan saat akan berbicara di depan umum. Detak jantung semakin cepat, berdebar-debar. Itu gejala-gejala. Apalagi kalau seseorang itu baru dipercaya, perdana, ya, pasti dia akan sedikit nervous. Lalu lutut gemetar, berkeringat, ya. Alunan suara, intonasi juga tidak stabil dan lain sebagainya. Itu akan kelihatan sekali. Berikutnya, kejang, bisa mata berair. Bahkan kalau kita sudah gugup, berarti konsekuensi kelanjutannya adalah kita lupa apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak. Itu hati-hati. Berikutnya, penyebab kecemasan. Penyebab kecemasan, pengalaman pertama, suasana baru. Ya, ketika seseorang baru pertama kali dipercaya ada dalam suatu suasana yang baru, ya mungkin dia bisa juga kurang percaya diri dan lain sebagainya. Merasa penampilannya menjadi pengalaman yang pertama, dia juga akan merasa sedikit tertekan.
Berikut menjadi pusat perhatian. Bayangkan kalau saya berdiri di depan ribuan orang, ratusan orang di satu panggung yang besar. Ya, kalau orang tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya, dia tidak bisa menggali semua potensi lalu mengeluarkannya, mengeksplornya dengan efektif. Pasti juga penampilannya kurang memuaskan bagi orang yang melihat, menyimak atau mendengarkan. Dan ini harus kita perhatikan dengan baik. Dia merasa sendiri berbeda, itu harus kita jauh, ya, itu harus kita jauh. Bahwa ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, ya, kita sudah mempersiapkan diri kita secara utuh dan benar, maka tentu penampilan kita harus jadi yang terbaik tentunya. Trauma masa lalu, kadang-kadang yang lalu-lalu itu terbawa sampai dengan sekarang, bahkan nanti terbawa terus sampai kapanpun. Itu harus kita hindari. Kalau pengalaman masa lalu itu, tinggalkan itu, ya. Lalu kita belajar dari pengalaman masa lalu, lalu kita mau berubah, ya, dan berproses untuk menuju pada satu yang dinamakan kesempurnaan. Sehingga penampilan kita mengevaluasi diri kita. Grafik kita itu harus naik, ya, jangan turun, apalagi hanya rata-rata saja, ya. Itu harus kita punya cita-cita, harapan bahwa penampilan saya hari ini, ya, harus lebih baik dari hari kemarin. Dan penampilan saya yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Itu menjadi komitmen saya dan juga komitmen adik-adik sekalian peserta pemilihan duta bahasa ini. Yang berikut, tidak siap tampil. Harus selalu siap tampil tentunya. Harus. Dimanapun harus. Makanya bekali diri terus, ya. Selalu ada dinamika dalam kehidupan kita. Makanya setiap hari harus belajar. Kita sekarang sudah dibantu dengan media internet, Google dan lain sebagainya. Informasi-informasi penting melalui surat kabar, media online, media cetak elektronik. Mari kita gali terus, kita perkaya diri kita dengan berbagai informasi. Itu menjadi kunci untuk kita maju, dan itu akan terus menjadi bekal bagi kita untuk ketika kita diminta secara mendadak, kita sudah siap. Dan selalu melihat pengalaman orang lain, belajar juga dari pengalaman orang lain. Itu juga menjadi salah satu guru yang terbaik bagi kita untuk maju. Berikutnya, bagaimana cara mengatasinya? Mempersiapkan dan melakukan latihan secara kontinu. Latihan itu terus menerus. Adik-adik jangan merasa puas ketika duduk di bangku pemilihan di ajang ini. Tidak boleh merasa puas, tapi harus upgrade, ya, meningkatkan potensi Anda semua. Latihan terus menerus, tidak cukup satu kali. Latihan dan bisa mengevaluasi diri Anda sendiri. Berikutnya, mencari pengalaman. Nah, saya sudah katakan tadi, pengalaman itu dari diri kita yang masa lalu. Kalau gagal, berusaha untuk bangkit dan mengobati kegagalan itu. Lalu belajar juga dari pengalaman orang lain. Itu memotivasi kita untuk terus maju. Berikutnya, melakukan kegiatan fisik. Olahraga, itu penting. Penampilan kita, ya, tubuh kita juga harus tetap fit untuk selalu siap tampil di depan publik. Berikutnya, berusaha tidak boleh merasa bahwa demam panggung adalah hal yang wajar. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi itu akan terbawa sehingga di mana-mana saja demam panggung terus, gugup terus. Itu tidak boleh. Kita harus jauhi itu. Berikutnya, bagaimana cara meraih rasa percaya diri saat akan berbicara di depan umum? Banyak kali orang, dia sudah punya kemampuan, sudah punya wawasan, tapi mau berbicara di depan umum itu dia tidak memiliki kepercayaan diri. Apalagi ketika saat dia mau berbicara di depan umum, dia menghadapi lawan bicara yang mungkin potensinya lebih dari dirinya sendiri. Itu hati-hati. Itulah yang dinamakan kurang percaya diri. Seseorang harus menjadi dirinya sendiri, ya. Dia harus memperkaya dirinya. Kalau dia sudah dibekali dengan hal-hal yang luar biasa, jangan malu-malu lagi untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa sehingga orang lain terpengaruh dan ikut terbawa dan mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa dari diri Anda. Itu hal yang penting. Berikut, mengetahui pasti gambaran diri kita. Nah, kita harus menjadi diri kita sendiri, ya. Saya ini berkarakter yang baik. Tentunya ketika saya berpenampilan, saya juga harus menunjukkan bahwa saya ini memiliki gambaran diri yang baik tentunya. Itu hal yang penting. Berikutnya, penampilan. Penampilan itu penting. Mulai dari busana kita, kostum kita harus sesuai dengan konteks acaranya. Dan nanti akan berkembang pada diskusi ketika adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan menyangkut banyak hal sehubungan dengan materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan sampaikan, ya, tentunya. Dan itu akan menjadi referensi bagi adik-adik ketika dipercaya mungkin menjadi seorang orator atau pembicara, penyaji materi. Itu pasti kita akan berkembang nanti pada sesi diskusi nanti. Berikutnya, mengingat semua sukses masa lalu. Kalau tadi kita trauma dengan masa lalu, kali ini saya balik.
harus mengingat semua kejayaan kita di masa yang lalu, harus mengingat semua kesuksesan yang pernah kita raih, pengalaman-pengalaman kita yang dulu. Itu menjadi sukses, mendorong kita terus untuk maju. Berikut hal yang perlu diperhatikan saat berbicara di depan umum, penampilan tentunya saya sudah sampaikan. Saat ini saya berpenampilan, adik-adik bisa menilai. Saya tidak mungkin datang dengan pakaian olahraga di depan adik-adik untuk menyajikan materi itu. Salah besar. Atau saya memakai celana yang pendek, itu tidak sopan. Atau baju tanpa lengan, tidak boleh. Tapi saya menggunakan tenun ikat, ya, modifikasi. Supaya apa? Menunjukkan bahwa saya menghargai adik-adik. Itu bentuk komitmen untuk penampilan yang benar. Oke, berikutnya variasi suara. Suara saya tidak standar. Kadang dia harus naik, ya, dia harus turun, ya, dan lain sebagainya. Ekspresi wajah. Saya tentunya harus bisa menyajikan, ya, air muka yang tertarik dengan adik-adik semua. Tertarik dalam hal yang positif, ya, bukan negatif. Saya juga bisa berekspresi, ya, bisa juga memainkan bahasa tubuh yang tanda bahwa saya setuju, saya girang, saya senang, saya ada bersama-sama dengan adik-adik sebagai peserta pemilihan Duta Bahasa tingkat pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Dan tentunya itu menjadi kebanggaan secara pribadi bagi saya. Berikutnya bahasa tubuh, saya sudah jelaskan tadi, ya. Bahasa tubuh itu penting. Jangan muka asam saja. Jangan muka cemberut dari awal sampai akhir. Orang-orang pasti akan tidak tertarik untuk menyimak apa pesan yang Anda sampaikan melalui teknik berbicara di depan umum. Berikutnya, teknik berlatih untuk menjadi seorang pembicara di depan umum, berlatih di depan cermin. Ya, teruslah berlatih dan mengevaluasi diri Anda sendiri. Ya, itu penting. Atau melalui media rekaman. Mungkin kita punya handphone yang punya aplikasi ataupun ada dengan bantuan untuk merekam, gunakan itu supaya kita bisa tahu dengan pasti kemampuan, ya, progres, ya, perkembangan diri kita harus bisa mengetahui itu dengan baik. Berikutnya meminta penilaian dari seseorang. Nah, jangan ragu-ragu dan jangan pernah merasa puas ketika Anda diberikan apresiasi seperti ini. Aduh, Kak Endang itu MC-nya bagus sekali. Awas, hati-hati. Kadang-kadang orang juga bisa menjatuhkan melalui pujian. Orang tidak mau kita maju, makanya bilang, setiap kali kita bertemu, orang ini hanya memberikan pujian, bagus, kapan salahnya kita? Sementara kita mau tuh kritik yang konstruktif, kritik yang membangun. Sehingga apa? Kita bisa melakukan upgrade, ya. Kita bisa mengembangkan potensi. Kalau dulunya salah, masih kurang, ya, kita tambahkan supaya mencapai pada titik kesempurnaan itu. Itu hal yang positif. Jangan suka tertelan, ya. Telan bulat-bulat, ya. Kata orang Kupang, lu telan bulat-bulat. Semua yang lu ucap itu, semua pujian lu kodo sasandia. Itu salah. Tapi mohon maaf kakak, mohon maaf bapak, mohon maaf ibu, mohon maaf adik, berikanlah kritik kepada saya. Kalau tadi penampilan saya bagaimana? Bagus. Tapi adik harus perhatikan, mungkin perbusananya diperhatikan, intonasinya mungkin harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih efektif untuk pengembangan diri kita ke depannya. Jangan pernah merasa puas, lalu kita berleha-leha, lalu kita tidak mau menerima kritikan. Itu hal yang salah. Berikutnya, mengevaluasi dengan menggunakan alat media. Sudah tadi saya sudah sampaikan. Lalu perbanyak kosakata, mencari info-info terkini. Ya, ini penting. Orang akan tanya pada pandemi ini, ya, ODP-nya jumlah berapa? Orang yang sudah terkonfirmasi positif itu jumlahnya berapa? Khusus di Kota Kupang. Paling tidak, informasi-informasi terkini itu harus sudah kita kuasai. Sehingga ketika kita dipercaya menjadi seorang pembicara di depan umum, informasi-informasi yang kita sajikan itu harus benar. Jangan sampai nama presiden kita saja kita tidak tahu. Nama gubernur kita saja tidak tahu. Apakah di antara adik-adik yang hadir sebagai peserta pemilihan Duta Bahasa level provinsi, tingkat provinsi tahun 2020 ini tidak memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan umum seperti demikian? Oh, itu salah. Itu harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Harus menggali potensi, harus menambah wawasan seluas-luasnya. Pengetahuan umum itu harus kita ketahui bersama. Protokol-protokol kesehatan pada saat pandemi global COVID-19 itu apa? Mencuci tangan dengan baik.
Mencuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir. Harus kita ketahui. Menjaga jarak, social distancing itu apa sih? Physical distancing itu apa? Jangan sampai kita hanya komat kami, lalu kita tidak tahu maknanya, apalagi mau menerapkan. Sehingga kita salah dan akhirnya kita terkena virus, ya, virus corona ini. Ini hal yang perlu diperhatikan. Menguasai diri sendiri, kita harus tenang. Ya, dalam menyampaikan materi, saya harus tenang. Ketika Anda dipercaya untuk menjadi seorang pembicara di depan umum, Anda juga harus bisa menguasai emosi Anda. Stabilkan emosi Anda. Harus menenangkan diri Anda. Sehingga Anda bisa menjadi seorang pembicara yang berhasil atau sukses di depan halayak. Yang berikut, mempersiapkan materi dengan baik. Ini penting, menguasai materi. Mungkin saat ini adik-adik lihat, saya tidak menggunakan kertas dalam pegangan saya, tangan saya, tapi saya dipandu dengan ini. Tapi saya tidak berbicara lurus-lurus saja ikut itu materi, kata orang Kupang begitu, ya. Tapi saya harus bisa berkembang. Walaupun ini sudah tercatat dengan baik dalam media ini, tapi dalam penyajiannya saya harus bisa mengembangkan itu dengan baik, efektif, sehingga menimbulkan rasa ketidaktahuan itu menjadi tahu. Ya, adik-adik bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengembangkan itu. Berikutnya, kecepatan bicara dan artikulasi, aturlah sesuai kebutuhan. Bicara cepat, biasalah memberikan penekanan, memberikan jeda dalam memberi penekanan. Ini nanti akan ada pada praktik-praktik, kita akan langsung mempraktikkan itu sehingga bisa tahu. Berikutnya, ekspresi wajah, saya sudah sentil tadi, saya sudah sampaikan juga tadi. Jangan terpaku pada suatu benda, pada satu titik. Harus bisa mengelilingi semua arah, ya. Semua harus kita kuasai. Hindari kecenderungan menggeleng-geleng kepala. Karena menggeleng-geleng kepala itu seperti begini-begini, tanda kita tidak setuju terhadap seseorang atau sesuatu. Itu harus diperhatikan. Berikutnya, biasakan tersenyum, wajah yang ekspresif, tapi jangan kelebihan, nanti orang pikir gila. Ya, begitu. Bahasa tubuh dalam suatu acara formal, suasana formal, jangan terlalu menggerak-gerakkan tubuh, wajar ya. Jangan, karena penampilan dalam acara resmi, tentunya hadirin yang kami hormati, ya, Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara, misalnya begitu acara yang resmi dan lain sebagainya. Bahkan harus selalu berusaha berdiri, ya. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Biasanya kita memegang pelantang, ya, bahasa Indonesianya pelantang. Berikutnya, berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan, kecuali kalau kita di atas panggung. Boleh kita menguasai audiens ketika kita membawakan sebuah acara konser, ya, dari sebuah grup musik dan lain sebagainya. Boleh kita mondar-mandir sambil berinteraksi dengan penonton, katakanlah demikian. Berikutnya, tips merebut atensi, busana yang sesuai, datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, kemukakan sasaran tujuan, kemukakan manfaat yang akan diperoleh. Saya sudah sampaikan ini ketika dari awal, saya sudah sampaikan hal demikian. Kita lanjut. Teknik membuka acara, memberikan pujian tulus kepada audiens, mengajukan pertanyaan retorikal. Tadi saya memulai pertemuan kita dengan menyajikan sebuah ungkapan, memberikan ungkapan yang memotivasi adik-adik sekalian. Itu teknik kita, cara-cara kita untuk merebut perhatian. Wow, begitu luar biasa. Dan itu akan memancing untuk kita mengikuti materi dengan baik, dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk kita. Berikutnya, memberikan pertanyaan misterius. Dan yang pasti tidak kalah menarik, memberikan lelucon-lelucon. Sesuatu kita bisa agak rileks dengan memberikan lelucon, sehingga adik-adik juga atau halayak yang mendengarkan kita bisa juga tidak merasa pembicaraannya membosankan. Harus kita piawai dalam memainkan hal-hal demikian, ya. Oke, berikutnya. Banyak orang beranggapan bahwa terampil berbicara di depan umum hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Pandangan yang keliru itu meliputi berbicara di depan umum sulit untuk dilakukan. Saya mau ingatkan adik-adik semua bahwa untuk menjadi seorang pembicara yang berhasil di depan umum, memang pendidikan tinggi itu penting. Pendidikan itu menjadi modal, salah satu modal. Tapi bukan berarti pendidikan tinggi itu menjadi jaminan untuk tidak. Tapi bagaimana dia bisa belajar juga dari pengalaman orang lain, bagaimana dia terus memacu dirinya untuk bisa, ya, bisa berkembang terus dan bisa mencontohi senior-senior yang hebat, orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang ini. Itu penting. Yang berikutnya, berbicara di depan umum itu tidak sulit sebenarnya. Kalau kita mau,
kita menghadapi satu proses belajar, kita kembangkan terus, pasti kita akan bisa. Berbicara di depan umum itu membutuhkan bakat. Bakat itu mungkin tidak sama setiap orang. Bakat itu pasti ada. Oh, dia suka berbicara di depan umum, itu juga merupakan bakat. Tetapi jangan sampai kita menggunakan alasan bakat. Oh, itu kan dia sudah punya bakat itu. Tidak juga seperti demikian. Ya, kalau orang memang tidak memiliki bakat itu, tapi tuntutan dunia saat ini, dia harus bisa. Dia harus bisa meramu kata-kata, ya, mendesain kata-kata, karena berbicara itu memang penting. Bayangkan kalau kita diberi pertanyaan, Resa, ibu kota Nusa Tenggara Timur, dia melongo diam, dia tidak berinteraksi. Dia hanya begini. Bayangkan, itu nama ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau ditanya nama ibumu dan dia tidak bisa menjawab dengan benar, itu lebih fatal lagi. Atau nama ayahmu, nama orang tuamu. Ya. Kalau dia hanya bisa bengong-bengong saja, nah bagaimana? Mending dia jadi orang bisu ya. Oke, berikutnya ya kita pengetahuan umum, nanti adik-adik bisa baca. Disiplin waktu saya sudah sampaikan tadi. Komunikatif tentunya. Dan berikutnya, ya, menutup presentasi dengan mengesankan ya. Saya ingin memberikan motivasi menutup materi saya tentang keterampilan berbicara di depan umum ini. Saya mengutip kata-kata dari Albert Einstein. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi manusia yang pintar. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi manusia yang pintar. Tapi jadilah manusia yang bernilai dan memberi nilai untuk kehidupan. Nilai dari seseorang itu, ya, nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan profesinya. Itu hal yang penting. Itu kata-kata inspiratif bagi adik-adik semua. Nah, ya, itu contoh ketika saya menutup sebuah pertemuan, sebuah acara ya. Adik-adik bisa menggunakan itu, atau bisa menutup juga dengan lelucon atau cerita-cerita yang mungkin bisa menghibur. Tapi juga saya ingin menutup pertemuan ini juga dengan sebuah video yang pasti akan memotivasi adik-adik menjadi orang-orang yang hebat. Seperti tadi di awal pertemuan tadi, saya katakan kepada adik-adik semua peserta pemilihan duta bahasa tingkat pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020 ini, untuk memulai sesuatu kita tidak perlu hebat, tapi untuk menjadi hebat kita harus memulai. Kita simak sebuah tayangan video berikut ini yang sangat inspiratif untuk bagaimana mengembangkan diri kita ke depan. Mari kita simak. Audionya. Mungkin bisa diulang dari awal videonya. Okay, class. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I got in here, I'm going to give you a pass to the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. These are great. Joe, what do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Daniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guess, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right, I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and you just pass it around. Let me put it here.
Okay, so what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now, there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change. When you get beyond your limiting beliefs. When you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders. Now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Kita berikan tepuk tangan untuk semangat menjadi pemimpin yang hebat di dunia ini. Kuncinya, what makes a great leader? Ya, ini merupakan kunci. Ya. Apa yang bisa membuat Anda menjadi pemimpin yang hebat? Cuma diri Anda. Setiap peserta pemilihan Duta Bahasa Tingkat Pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020 harus memiliki motivasi yang besar untuk menjadi seorang pemimpin dunia yang hebat. Dan itu dimulai dari diri Anda sendiri. Bagaimana mengembangkan potensi yang Anda miliki. Semua potensi Anda diperkenalkan, dieksplor keluar, ya, sehingga makin hari Anda ada dalam proses, dan tentu pasti Anda akan menjadi pemimpin yang hebat. Sukses untuk adik-adik sekalian, peserta pemilihan Duta Bahasa Pelajar Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti materi saya dengan begitu baik. Kita tentunya akan berkembang, kita bisa mengembangkan itu semua ketika kita ada dalam forum tanya jawab sebentar. Kami akan beri kesempatan adik-adik semua. Ya, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan adik-adik semua. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.